Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Yuliana Sulistyaning Tias. Kali ini aku mau membahas beberapa ilmu-ilmu keislaman nih, teman-teman. Seperti ilmu tasawuf, filsafat Islam, ilmu kalam, hadis dakwah, tafsir dakwah, dan lain-lain. Yuk kita simak. Nah, yang pertama itu ada tasawuf. Tasawuf merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dalam keberadaannya, ilmu tasawuf terdapat di Quran surah Asy-Syam ayat 9 sampai 10 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa wad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dan ada hadis tentang kesucian jiwa. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian ada ruang lingkup ilmu tasawuf, itu ada 7. Yang pertama itu ada tazkiyatun nafs, pencucian jiwa, yaitu membersihkan hati dari sifat tercela seperti ria, iri, dan sombong. Terus yang kedua itu ada tahali, menghiasi diri dengan akhlak terpuji seperti ikhlas, sabar, syukur, dan tawakal. Yang ketiga itu ada tajali, merasakan kehadiran Allah sehingga hati menjadi tenang dan ibadah lebih kusuk. Yang keempat itu ada maqamat atau tingkat spiritual seperti taubat, zuhud, sabar, dan tawakal. Yang kelima itu ada ahwal, keadaan spiritual seperti rasa cinta kepada Allah, tenang, dan takut melakukan sebuah dosa. Yang keenam itu ada hablu minallah, hubungan manusia dengan Allah melalui zikir, doa, ibadah. Yang ketujuh itu ada hablu minanas, hubungan manusia dengan sesama seperti rendah hati dan tidak menyakiti sesama. Kemudian di sini ada beberapa tokoh tasawuf, yaitu ada Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, Ibnu Thalib, dan Al-Maki. Yang kita tahu bahwa ilmu tasawuf memiliki manfaat penting bagi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam dan umat Islam secara umum, karena membantu membersihkan hati dan membentuk akhlak yang baik. Bagi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, tasawuf membimbing agar komunikasi secara jujur, ikhlas, dan bertanggung jawab, sehingga terhindar dari riya, hoax, dan pencitraan semata, serta mampu menyampaikan dakwah yang lebih menyentuh dan bijak. Sementara bagi umat Islam, tasawuf berperan dalam menenangkan hati, meningkatkan kualitas ibadah, serta menumbuhkan sifat sabar, rendah hati, dan tawakal, sehingga kehidupan menjadi lebih terarah, damai, dan dekat dengan Allah. Kemudian itu ada filsafat Islam. Filsafat Islam adalah sebuah pemikiran filosofis yang berlandaskan ajaran agama Islam, yang mencoba menguraikan kenyataan Tuhan, manusia, dan alam semesta melalui pendekatan rasional integral, namun tetap sejalan dengan wahyu, Al-Quran, dan As-Sunnah. Yaitu di sini ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi faduru kaifa kana aqibul muqaddibin. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Oleh karena itu berjalanlah di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kemudahan para pendusta rasul-rasul. Ayat ini mendasari bahwa metode sejarah dan sosiologi dalam filsafat Islam mendorong manusia untuk berpikir induktif. Kemudian ada hadis, berpikirlah kamu.
tentang ciptaan Allah, dan janganlah kamu berpikir tentang zatnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Kemudian ada ruang lingkup filsafat Islam, yaitu ontologi yang artinya apa. Terus kemudian ada teologi yang artinya ketuhanan, yang meliputi eksistensi, esensi, sifat, nama, dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga ada epistemologi, asal segala sesuatu, sumber, dan metode memperolehkannya. Terus ada aksiologi, nilai, kegunaan, dan manfaat. Terus kemudian ada etika yang artinya baik buruknya perilaku manusia. Terus yang kemudian ada estetika yang artinya keindahan yang meliputi keindahan hakiki, keindahan natural, dan artifisial. Terus kemudian ada logika yang artinya berkaitan dengan cara atau metode berpikir yang dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian ada metafisika yang artinya pembahasan di luar jangkauan yang tidak tampak atau gaib. Kemudian ada antropologi yang membahas tentang hakikat manusia dan hubungan fungsi perannya dari berbagai sudut pandang. Dan ada psikologi yang artinya membahas masalah aspek kejiwaan manusia. Kemudian ada kosmologi yang membahas tentang hakikat alam, dari mana asal, bagaimana penciptanya, serta jenis dan cakupannya. Terus ada yang terakhir itu ada eskatologi yang membahas tentang masalah tentang sesudah kematian. Kemudian di dalam filsafat Islam ada beberapa tokoh, yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Filsafat Islam ini bermanfaat bagi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam dan umat Islam karena dapat melatih berpikir kritis, logis, dan mendalam dalam memahami ajaran Islam. Bagi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, membantu menyampaikan dakwah secara rasional dan relevan, sedangkan bagi umat Islam memperdalam pemahaman makna kehidupan dan keimanan sehingga lebih bijak dalam menghadapi masalah. Kemudian kita akan membahas tentang ilmu kalam. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang secara khusus membahas tentang masalah ketuhanan serta bagaimana masalah yang berkaitan dengannya berdasar dalil yang meyakinkan. Dasar keberadaan ilmu kalam terdapat pada Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana surat ini menegaskan keesaan Allah dan bahwa tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Terdapat sebuah hadis tentang ilmu kalam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, akan menimpa umatku apa yang menimpa Bani Israel. Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan. Siapa mereka? Wahai Rasulullah, tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, mereka itu adalah yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian ada ruang lingkup ilmu kalam menurut Hasan al-Banna. Yang pertama itu ada ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Terus yang kedua itu ada nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasulullah, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, karamah, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga ada ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir nomor 4 itu ada sam'iyat, yaitu segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat
Sami, dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzak, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa tokoh-tokoh ilmu kalam, yaitu ada Al-Ghazali, Al-Ash'ari, dan Al-Maturidi. Ilmu kalam ini bermanfaat untuk memperkuat keyakinan dan melatih berpikir logis tentang ajaran Islam. Bagi mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, dapat membantu menyampaikan dakwah dengan jelas dan mampu menjawab pertanyaan keagamaan. Sedangkan bagi umat Islam, membuat iman lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang salah. Kemudian ada tentang hadis dakwah. Di sini saya akan menjelaskan 3 hadis. Yaitu yang pertama ada menyampaikan walau satu ayat. Balihu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Itu dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada hadis tatlil. Man dala ala khairi falahu min lufaili. Hadis ini menunjukkan barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Yang ketiga itu ada hadis dakwah dengan perkataan baik atau diam. Man kana yuminu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada relevansi hadis dakwah di zaman sekarang. Sangat penting karena menjadi pedoman dalam menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang bijak dan sesuai kondisi masyarakat modern. Di mana hadis ini mengajarkan bahwa dakwah yang relevan itu harus menggunakan lemah lembut dan tidak memaksa, penuh hikmah yang relevansi di era sekarang seperti media sosial agar tidak menimbulkan konflik atau ujaran kebencian. Selain itu, hadis juga menekankan kejujuran, akhlak yang baik, serta penyampaian pesan yang benar, sehingga dakwah tetap santun, menarik, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Kemudian, saya akan membahas tentang tafsir dakwah. Di sini ada 4 hadis tentang tafsir dakwah. Yang pertama itu ada kewajiban menyampaikan ilmu. Balihu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Tafsirannya yaitu hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban dakwah tidak menunggu seseorang menjadi ulama besar. Setiap muslim wajib menyampaikan kebenaran yang diketahuinya, sekecil apapun selama itu benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua itu ada dakwah dengan lemah lembut. Yasiru wala tu'asiru wa bashiru wala tunafiru. Yang tafsirnya itu metode dakwah harus mendahulukan pendekatan persuasif, memudahkan pemahaman, dan memberi harapan tarhib, bukan ancaman yang membuat orang menjauh. Kemudian ada hadis dakwah melalui keteladanan akhlak. Fa'inama anu u'alimukum bi'amali. Sesungguhnya aku hanya mengajarkan kalian dengan perbuatan-perbuatanku. Hadis riwayat terkait dakwah akhlak. Tafsirannya yaitu dakwah terkuat adalah contoh perilaku, dakwah bilhad. Seorang dai harus mencerminkan apa yang disampaikan agar dakwah itu efektif. Kemudian ada keutamaan menjadi perantara hidayah. Fawallahi la an
yahdilahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka khurun na'am. Demi Allah, jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui perantaranmu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah atau harga berharga. Hadis riwayat Bukhari. Tafsirannya yaitu hadis ini memotivasi umat Islam untuk gigih berdakwah karena pahala membawa seseorang pada hidayah yang sangat besar melebihi harta dunia termahal. Relevansi tafsir dakwah di zaman sekarang sangat penting karena membantu memahami isi di dalam Al-Quran dengan besar sehingga pesan dakwah yang disampaikan tidak salah makna. Tafsir dakwah juga membimbing cara menyampaikan ajaran Islam secara bijak, jelas, dan sesuai dengan kondisi masyarakat sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian ada fikih muamalah. Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Amalan amilu amatan yang berarti berinteraksi, bekerja, sedangkan muamalah terminologi adalah hubungan manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara terbaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Dasar keberadaan terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 278 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tuqwaha wa zara ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Terus terdapat sebuah hadis yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan 2 orang saksinya. Beliau bersabda, mereka itu sama. Riwayat Muslim, Bulughul Maram, nomor 850. Kemudian ada ruang lingkup muamalah, itu ada 2. Yang pertama ada muamalah adabiyah atau ijab qabul, saling meridhoi. Yang kedua ada muamalah Madinah atau masalah jual beli, gadai jaminan dan tanggung jawab. Fikih muamalah ini sangat relevan di zaman sekarang sebagai pedoman umat atau untuk memahami transaksi ekonomi modern agar tetap syar'i, halal, dan adil. Ini krusial ya untuk menghindari dari riba, ketidakpastian, dan judi dalam transaksi e-commerce maupun investasi digital. Di sini juga terdapat urgensi fikih muamalah saat ini, yaitu sebagai filter hukum dan etika agar setiap transaksi di era digital tetap berada dalam koridor halal, sehingga harta yang diperoleh berkah dan terhindar dari praktik eksploitasi, riba, dan zalim. Kita akan membahas di subbab ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Abada ya budu ibatan yang memiliki arti beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar keberadaan fikih ibadah terdapat di Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liyabudu laha muhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu sholata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memumikan ketaatannya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sebuah hadis tentang fikih ibadah yaitu sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat,
yaitu hadis riwayat Bukhari. Ada ruang lingkup fikih ibadah, itu yang pertama tahoroh, bersuci. Tata cara bersuci dari najis dan hadas, meliputi wudhu, mandi wajib, tayamum, dan istighfar. Yang kedua itu ada sholat, aturan sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah, syarat syah, rukun, dan pembatal sholat. Yang ketiga ada zakat, tentuan zakat fitrah dan zakat mal, termasuk nisab dan penerimanya. Yang keempat ada puasa, aturan puasa wajib Ramadan dan puasa sunnah. Yang kelima itu ada haji dan umroh, rukun wajib dan tata cara pelaksanaan ibadah di tanah suci. Yang keenam itu ada ibadah lainnya, termasuk kurban, akikah, dan pengurusan jenazah. Relevansi fikih ibadah di zaman sekarang sangat penting karena menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan benar sesuai syariat. Fikih ibadah membantu memahami tata cara ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji agar dilakukan dengan tepat dan sah. Selain itu, fikih ibadah juga menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta kekhusyukan dalam beribadah, sehingga ibadah tidak hanya dilakukan, tetapi juga bernilai dan diterima. Urgensi fikih ibadah adalah agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan benar, sah, dan sesuai syariat tanpa memahami fikih ibadah. Seorang bisa salah dalam tata cara ibadah sehingga tidak sah atau kurang sempurna. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan tentang ilmu-ilmu keislaman. Jadi, nantinya yang menonton video ini dapat mengetahui lebih jelas tentang apa itu filsafat, tasawuf, ilmu kalam, hadis dakwah, tafsir dakwah, fikih muamalah, dan ibadah. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.